Shalom, selamat datang dalam program podcast Tamrin. Senang kembali dapat bertemu dengan Anda dan saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama dalam program podcast Tamrin, dan pada hari ini kita akan kembali bersama-sama mempelajari firman Tuhan, satu program yang akan mengajak kita sekalian untuk belajar bersama, untuk menyelidiki firman Tuhan bersama, untuk meningkatkan keyakinan iman kita kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dalam beberapa waktu ini kita akan mempelajari firman Tuhan, dan hari ini topik kita yaitu masih tentang apakah Tuhan menciptakan setan. Ya, selama beberapa waktu ini kami tetap mengundang ya kita semua untuk bisa berpartisipasi di dalam acara ini melalui pertanyaan ataupun komentar ataupun tanggapan lainnya tambahan yang bisa Anda tuliskan di kolom chat yang kami sediakan di dalam program ini. Baik, pada hari ini kita masih bersama dengan sahabat kita di sini ya, ada Sister Lala. Selamat sore, Sister. Selamat sore, Pak Pendeta. Bagaimana hari ini? Sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, ya, kita harus selalu sehat. Sehat dan semangat ya. Amin. Puji dan Tuhan. Berbahagia. Berbahagia, jangan lupa ya, berbahagia. Baik, Sister, kita akan belajar ya. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita, dan kira-kira apa yang kita bahas hari ini? Masih berkaitan, apakah setan apakah Tuhan ya? menciptakan setan? Menciptakan ya. setan. Kalau yang terdahulu nih adalah mengenai tentang manusia kan, diciptakan Tuhan hari ke-6. Lalu manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi sebelum kita mulai, oh iya Pak Pendeta, pray dulu lah kita. Oke, silakan, Sister. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu boleh bersama dengan kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji atas segala berkat dan kasih-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Saat ini kami mau kembali bersama-sama untuk mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang boleh hadir bersama dengan kami, sehingga apa yang kami bicarakan ini hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kebenaran Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, langsung saja barangkali bagaimana pembahasan kita untuk hari ini. Lanjutan yang ada tadi, bagaimana hubungan dengan manusia, Pak manusia Pendeta. Ya. Manusia pertama kan Adam. Betul. Lalu yang kedua adalah Hawa. Mereka di Taman Eden. Dalam kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Betul. Belum ada namanya dosa. Lalu datanglah. Sebelum itu kan Tuhan sudah nyatakan, Pak Pendeta yang lalu seingat saya firman Tuhan katakan bahwa ada satu pohon, semua boleh kamu makan. Betul. Tapi ada satu pohon di tengah-tengah taman tersebut tidak boleh kamu makan. Nah, datanglah Hawa berjalan-jalan. Saat itu, kalau dari cerita Alkitab, dia tidak bersama dengan suaminya. Saat dia berjalan-jalan, lalu dia tibalah di tengah-tengah taman itu. Di tengah taman itu dia melihat sangat menarik buah dari pohon itu. Wah, kesempatan itulah yang akhirnya setan mencoba untuk menguji. Menguji atau mencobai ya? Kalau setan mencobai untuk menguatkan alibinya kepada si perempuan itu, yaitu Hawa. Bagaimana pendapat Pak Pendeta? Ya, jadi kalau kita melanjutkan mengenai pembahasan ini sehubungan dengan apa yang tadi Sister Lala sampaikan, ini memang memiliki satu keterkaitan dan ada kesamaan. Bagaimana jatuhnya Lucifer di sorga itu dilakukan oleh manusia pertama di Eden. Ada paralel ya kelihatannya di sana. Sehubungan ya. Apa yang menjadi penyebab, bagaimana prosesnya, dan seperti apa kejatuhannya, ada kemiripan. Tetap masih dalam
cerita yang sama, yaitu pelanggaran. Makanya dosa definisinya pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kemarin sudah kita lihat bagaimana manusia ini melanggar perintah Tuhan. Perintah yang ada di sana sudah kita baca di dalam Kejadian 2:17 bahwa mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang diperintahkan Tuhan. Jadi artinya apa? Di sisi lain bahwa Tuhan sudah menetapkan hukumnya pada saat itu, ya. Dan hukum Tuhan itu menjadi karakter Tuhan ada di sana, ya. Dan Tuhan mau kita harus menjaga karakter itu. Kita harus menjaga hukum Tuhan itu. Tetapi di situ gagalnya. Dan sekarang kita melihat bagaimana proses manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 1, di sana dituliskan, adapun ular ialah, disebutkan di sana, yang paling cerdik, ya. Jadi ada ular di sana dikatakan sebagai makhluk yang paling cerdik, ya. Kemudian di ayat itu disebutkan ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ada berapa banyak binatang yang dijadikan Tuhan di darat? Banyak. Tetapi di ayat ini secara signifikan menyatakan hanya ular lah katanya pada waktu itu yang paling cerdik dari segala binatang. Berarti binatang ini memiliki lagi-lagi keistimewaan, kekhususan. Di surga pun sebelum Lucifer jatuh, Lucifer seorang yang istimewa. Lucifer seorang yang cemerlang, pemimpin biduan malaikat surga. Dari penciptaannya sampai kepada semaraknya luar biasa Tuhan jadikan. Dan itu ada kemiripan dengan ular ini. Dikatakan dia cerdik. Lalu ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, dikatakan apa? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi sebenarnya perkataannya ini nggak ada yang benar. Tuhan tidak pernah bilang semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Tuhan nggak pernah katakan itu. Justru sebaliknya, ya. Boleh dimakan. Kalau kita baca di ayat 16 dari Kejadian pasal 2, justru sebaliknya Tuhan katakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi hanya apa? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu di ayat 17 itu dikatakan jangan makan buahnya. Tapi setan katakan di sini semua pohon dalam taman jangan kamu makan. Ada berapa kata dihilangkan? Hanya satu kata. Tapi satu kata ini yang menghilang ini bisa menarik perhatian daripada seorang perempuan ini. Ya, kalau kita lihat. Inilah bahayanya the power of words. Kenapa yang dipilih perempuan ya Bapak Pendeta? Karena memang pada waktu itu kalau kita lihat dalam ceritanya itu memang di situ lagi berjalan dia kan. Nah, jadi memang kalau ditanya kenapa, ini menarik secara. Iya, saya waktu membaca. Mudah-mudahan nggak dengan motivasi diskriminasi ya, nggak, jangan ya. Kenapa kok wanita gitu loh? Bagi Tuhan itu laki-laki perempuan itu sama sebenarnya ya. Manusia aja kadang-kadang suka membedakan ya. Seolah-olah ya kadang-kadang perempuan pun nggak adil juga sih. jadi memang sebenarnya sama ya. Artinya tapi di dalam cerita ini kita melihat memang dikisahkan cerita ini perempuan yang sangat menjadi peran di sini, mengambil peran di sini ya. Makanya kalau kita baca di ayat yang keempat apa yang terjadi? Tetapi ular itu katanya berkata kepada perempuan itu, apa katanya? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tidak akan mati, ya.
Jadi dia tawarkan satu pencobaan, dan ketika dia tawarkan satu pencobaan, dia iming-imingi dengan satu seolah-olah kepastian, padahal itu kepalsuan. Dan kata-kata yang seolah-olah itu kepastian tapi kepalsuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dia mencoba untuk mengaburkan perkataan Tuhan, dia mencoba untuk menyamarkan, dia mencoba untuk menghilangkan, dia mencoba untuk memalsukan firman Tuhan. Dan dia memberikan seolah-olah kepastian dan jaminan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan katakan apa? Di ayat yang ke-17, jangan kau makan buahnya. Dari Kejadian 2 pasal 17 itu. Kenapa? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mati ini artinya adanya keterpisahan dengan Tuhan. Mati artinya ketika tidak ada lagi kehidupan. Karena Yesuslah sumber kehidupan kita. Kita harus tetap terhubung dengan sumber kehidupan itu. Kalau digambarkan di Yohanes 15, kata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting-ranting tidak bisa hidup tanpa pokok anggur itu. Artinya apa? Ketergantungan ciptaan kepada pencipta itu mutlak. Itu nilai yang tidak bisa ditawar. Itu harus selalu diingat oleh setiap orang yang merasa bahwa dia sebagai ciptaan. Makanya saya sedih juga kadang-kadang banyak orang tidak lagi mengakui adanya Tuhan. Memiliki kekuatan sendiri dalam kehidupannya. Dan itu menjadi satu teori yang udah umum sekarang ini, saudara. Ada teori yang menyatakan bahwa kita ini jadikan dari satu sel. Selama sekian waktu sel itu terus berkembang dan akhirnya menjadi makhluk yang hidup dan bertumbuh ya, kita seperti monyet. Ya, walaupun ada juga salah satu ajaran tradisional kita ini dari bambu katanya, nggak mungkin lah ya. Kita nggak dari bambu, kita nggak dari sel, kita nggak dari sebuah Big Bang atau ledakan yang begitu besar. Nggak. Alkitab jelas mencatat bahwa kita ini dijadikan oleh Tuhan. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan di dalam ayat itu, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Setelah dibentuk dari debu dan tanah, dia hembuskan nafas hidup sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ada keterangan yang jelas dari Tuhan asal usul kehidupan manusia itu sendiri. Itulah kehidupan. Oleh karena adanya keterikatan antara pencipta dengan ciptaan. Tapi ketika hubungan itu terpisah, itulah kematian. Dan Tuhan memberitahu konsekuensinya kalau kita melanggar, kematian. Tetapi setan memalsukan ini. Oh, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kira-kira masih takut nggak kira-kira? Mungkin waktu itu dia belum merasakan kematian. Walaupun dia sudah tahu dampaknya ada. Hawa pada waktu itu. Atau bisa jadi pada saat itu Hawa mungkin ya Pak Pendeta berpikir Tuhan pasti maha mengasihi, maha mengampuni. Mungkin begitu kali ya. Ya bisa jadi. Karena memang dia sudah tahu. Tapi makanya kalau kita tahu itu dosa dan kita melakukannya, kita melanggar. Sekecil apapun dosa itu kita sembunyikan, tetap itu dosa. Dan dosa itu dimulai dari mana? Apakah pada saat kita melakukan atau sudah dimulai dari pikiran? Dari pikiran. Makanya kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3, ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, ya. Perempuan itu dikatakan, ayat yang ke-6 saya bacakan ya Pak Pendeta. Silakan. Perempuan itu melihat. Itu pertama dia melihat, kemudian bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan
Terus dan sedap kelihatannya. ini kira-kira prosesnya terjadinya di mana? Dia melihat dan kelihatan, katanya melihat ya, bahwa sedap kelihatannya. Ini sudah terjadi di mana nih? Di pikiran. Pikiran. Dan apalagi yang terkandung dalam pikirannya di ayat itu, lagi pula dikatakan pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ini semua berawal di dalam pikiran, dimulai dari mata. Makanya ada lagu katakan, dari mata turun ke hati. Hati-hati dengan mata. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau terang matamu, teranglah hidupmu. Kalau gelap matamu, maka gelaplah hidupmu. Ini kan istilah. Kalau kita lihat, ini kan cara gitu ya, ungkapan ya, kalau kita bisa bilang. Tapi ini terhubung dengan keyakinan hidup hari ini. Jadi ular itu sudah mengatakan apa yang ditawarkan, mencobai si Hawa. Lalu berpikirlah Hawa, oh iya ya. Mulai dianalisa. Itu dia. Mulai dia coba menginterpretasi perkataan Tuhan. Mulai coba dia berlogika tentang perkataan Tuhan, dan dia memperbandingkannya bukan dengan perkataan Tuhan. Dia perbandingkannya dengan perkataan setan yang datang dalam jubah ular. Tetapi di balik ular itu kan setan yang bekerja. Jadi terlalu sering memperbandingkan perkataan Tuhan dengan perkataan yang bukan perkataan Tuhan. Hati-hati kalau begitu ya, di situ yang bahayanya. Makanya di dalam kita membaca firman Tuhan, jangan firman Tuhan ini mendukung pikiran kita. Harus kita yang mendukung firman Tuhan. Ini satu konsep supaya kita tetap terpelihara di dalam yang benar itu. Ini sangat mendasar sekali. Menarik hati dikatakan karena memberi pengertian. Lalu ketika dia tidak menggunakan cara yang tepat dalam firman Tuhan, di ayat itu disebutkan apa yang terjadi. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini kan kalau kita baca kan seolah-olah kan hanya singkat sekali terjadi. Tetapi kalau kita bayangkan dalam secara dramatis ya, saya katakan ya, secara dramatis, tidak mungkin ini Adam diam saja. Nah itu yang saya mau pertanyakan sama pendeta juga. Begitu saya membaca kembali, itulah indahnya kita membaca. Pasti kan Tuhan berfirman mengenai tentang buah ini tidak boleh kamu makan, ya kan? Pasti bukan hanya Hawa aja pada saat Tuhan berfirman. Ada Adam. Tentu kan bentuk buah itu pada saat dia menerimanya, dia tahu Pak Pendeta. Betul. Dia akan bertanya, ini buah dari mana istriku? Misalkan seperti itu. Bahkan dia kaget. Ya, itu. Dia pasti kaget. Kenapa kamu petik? Karena perintah yang diberikan Tuhan tidak hanya kepada Hawa, tetapi juga kepada Adam. Artinya kepada mereka berdua, perintah ini dengan sungguh-sungguh disampaikan supaya mereka jaga kepercayaan Tuhan itu, supaya mereka tetap setia, supaya mereka tetap di dalam kebenaran. Dan kalau kita lihat pelanggaran yang dilakukan oleh Hawa tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan suaminya. Ingat kemarin kita sudah belajar bagaimana pemberontakan di sorga. Tidak hanya merugikan Lucifer, tetapi juga malaikat-malaikat itu sendiri. Ada paralel di dalam proses kejatuhan dalam dosa. Akibatnya pun paralel.
Ya. Tidak hanya merugikan Hawa, tidak hanya merugikan Adam, sampai hari ini kita mengalami yang namanya akibat dari dosa. pelanggaran itu sendiri. Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah maut. Sangat luar biasa kalau kita, dan itulah memang keadaan yang harus kita sadari ya. Sebentar Pak Pendeta, saya masih ingin bertanya lagi ya, gitu loh. Saat itu kan mungkin ya sudah tahu kalau istrinya sudah memetik buah itu, kenapa dia makan? Dia pasti surprise, kaget. Pasti. Lalu kenapa dia makan? Apakah karena dia ya sudahlah istri saya sudah jatuh melanggar akan perintah Tuhan ya, daripada dia nanti sendiri saya harus menemani. Apakah punya pemikiran seperti itu ya? Ya, ini kalau kita dramatis ya. Kalau kita, karena memang pada saat itu manusia cuma mereka berdua. Dan kalau kita lihat Hawa ini dijadikan dari tulang rusuknya, dibentuk kembali oleh Tuhan. Ya. Artinya ini adalah bagian dari diri Adam. Kedekatan, keeratan dan keintiman yang luar biasa di antara mereka itu membuat hatinya itu sangat mengasihi istrinya ini. Ya, sehingga dalam satu ketika dia menyaksikan istrinya ini gagal di dalam menjaga perintah Tuhan. Kira-kira ini kalau kita lihat ini, Adam ini orang yang sempurna loh. Iya. Manusia pertama yang sempurna. Artinya gambar kalau kita baca di dalam Kejadian 1:27, mereka ini diciptakan seperti gambar dan rupa Allah. Dan mereka diberikan kebebasan untuk memilih. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau kita lihat? Dia sangat mencintai istrinya. Ya. Dan ketika dia mengetahui sekalipun istrinya itu melanggar, tetapi karena kesetiaannya kepada istrinya, karena cintanya kepada istrinya, dia pun melanggar. Akhirnya apa? Mereka jatuh ke dalam dosa. Ya. Dan itu tadi poinnya, bahwa apa yang mereka lakukan tidak hanya merugikan mereka, tetapi merugikan seluruh umat manusia sampai kita hari ini ya. Kita merasakan yang disebut dengan akibat dosa. Iya, betul. Kita merasakan yang disebut dengan upah dosa. Setiap orang yang tadinya tidak perlu sakit, ya harus sakit. Yang tadinya tidak perlu ada kesedihan di dunia ini. Yang tadinya tidak perlu ada penderitaan di dunia ini. Yang tidak perlu ada peperangan di dunia ini. Semua, bahkan kematian, harus menjadi bagian di dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Saya lagi berpikir Pak Pendeta, si Lucifer jatuh dalam dosa. Dia melihat Adam dan Hawa diciptakan. Apa yang menjadi niatnya si Lucifer ini? Kenapa dia pilih manusia ini yang diciptakan Allah dengan sempurna harus jatuh ke dalam dosa yang sama mirip seperti dia? Ini kalau bagaimana mengenai sama mirip seperti dia, ini adalah satu kesamaan ya kalau kita lihat ya. Tetapi apa yang menjadi motivasi? Nah, itu maksud saya. Tujuannya. Motivasi Lucifer, dia ingin membuat satu tandingan. Dia ingin mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ya, dia ingin agar semua makhluk yang diciptakan Tuhan itu tidak menyembah kepada pencipta, menyembah kepada dia. Jadi isu terbesarnya sebenarnya adalah penyembahan. Isu terbesarnya adalah penyembahan. Hari ini juga demikian, ya. Isu terbesar kehidupan kita hari ini, siapa yang kita sembah? Ya. Apakah kita sembah Tuhan atau kita mau sembah setan? Kalau kita mau menyembah Tuhan, kita harus mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita harus menurut perintah Tuhan. Dan ketika kita
tidak menurut perintah Tuhan, maka pada saat yang sama kita sedang tidak menyembah Dia. Kita sedang menyembah setan. Jadi hidup ini tidak ada pilihan di antara kedua pilihan itu. Kita mau sembah Tuhan atau kita mau sembah setan. Kita mau tetap memakan pohon kehidupan atau kita mau memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya. Ini jadi satu pelajaran penting. Bagaimana proses kejatuhan manusia itu mirip dengan keadaan kita hari ini. Semuanya dimulai dari pikiran, dan ketika mata berpikiran, melihat, kemudian terjadi pertimbangan dan kelihatannya menarik hati, lalu memutuskan untuk melakukan pelanggaran. Tidak ada pelanggaran terjadi secara kebetulan, tapi pelanggaran itu di dalam kisah ini itu sudah direncanakan. Dan ketika pelanggaran terjadi, maka ada konsekuensi yang dirasakan. Dan tidak hanya merugikan si pelanggar, tetapi juga orang di sekitarnya, bahkan lebih luas lagi menjadi masalah bagi banyak orang. Oke Pak Pendeta, ada lagi Pak Pendeta yang jadi silakan. Pemikiran saya. Saat itu kenapa Tuhan tidak hadir pada Hawa? Sudah tahu kan akan mau maksudnya setidak-tidaknya pada saat si Lucifer itu menyatakan, lalu Hawa berpikir, melihat, mengambil, memakan. Sebelum gitu, maksud saya, sebelum terjadi itu, kenapa Tuhan tidak datang? Sebenarnya keistimewaan manusia yang diciptakan Tuhan, mereka mempunyai kebebasan untuk memilih, ya. Kebebasan untuk menentukan cara terbaik mana yang mereka bisa lakukan untuk tetap menjaga kepercayaan kepada Tuhan. Ya, apakah terlalu sulit bagi Tuhan untuk menghalangi mereka sebelum mereka jatuh ke dalam dosa? Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tapi Tuhan kita itu memberikan kebebasan. Ketika seseorang memilih untuk menyembah Tuhan, dia menyembah Tuhan dari hatinya paling dalam. Ketika seseorang memilih untuk memilih Tuhan, itu tergerak dari hati yang ikhlas, ya. Sehingga ketika Tuhan membuat buah pohon, ya, baik dan jahat itu sebenarnya ujian kesetiaan. Ya. Tuhan ingin membuat manusia itu dewasa di dalam melakukan pilihannya. Ya, tapi ketika mereka gagal, hal yang paling terbaik kalau kita lihat, ya, ketika mereka gagal, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Malah Tuhan datang kembali. Kalau kita baca di ayat 9 sampai ayat yang ke-12 itu, Tuhan mengunjungi mereka dan Tuhan menemukan manusia itu dalam keadaannya sendiri. Dan Tuhan membuat satu perjanjian keselamatan bahwa Dia akan meremukkan, apa katanya? Dia akan meremukkan kepala dari ular itu sendiri. Dan itu adalah Injil pertama kali sebenarnya, kabar baik bahwa Tuhan menyelesaikan persoalan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Kan luar biasa, ya. Yang buat persoalan manusia, tapi yang selesaikan siapa? Tuhan. Apakah hari ini kita mau mengecewakan Tuhan kembali? Berapa banyak dalam hidup kita hari ini sering kali kita mengecewakan Tuhan? Ya. Dan berapa banyak dalam hidup kita bagaimana Tuhan selalu menolong kita menyelesaikan persoalan, dan bahkan kalau Tuhan sudah menyelesaikan persoalan dosa hari ini, kita pun perlu untuk selalu pegang janji Tuhan, sehingga kita bisa hidup di dalam keyakinan iman yang sempurna, bahwa hari ini apapun kesulitan Bapak, Ibu, saudara-saudari kita semua, saya yakin dan percaya Tuhan selalu hadir bersama kita. Tinggal kita gunakan iman kita
Gunakan lutut kita untuk berdoa. Kita gunakan penyerahan kita kepada Tuhan. Dan mulailah untuk kembali membaca firman Tuhan. Hidup di dalam penurutan. Dengarkan perkataan Tuhan, maka kita akan hidup. Dengarkan perkataan Tuhan, maka kita akan merasakan damai dan sukacita dari Tuhan. Saya kira demikian, Sister Lala. Iya, penurutan intinya ya. Penurutan firman Tuhan. Dengar sabdanya Tuhan. Dengar sabda Tuhan, ya. Jadi memang kalau kita hidup di dalam penurutan, maka hidup kita aman. Ya. Dunia boleh katakan apa saja, seolah-olah menarik hati, tetapi sebenarnya, makanya kata Yesus katakan ada jalan yang disangka orang lurus ternyata, tetapi ujungnya menuju kebinasaan, menuju maut, ya. Mana yang mau kita pilih hari ini? Kalau saya mau pilih sabda Tuhan, ya. Oke, kita nyanyi Pak dulu, Pendeta, ya. Bersabdalah ya Yesus, ya, lagunya, ya. Lagu ini satu kerinduan kita, ya, untuk selalu hidup berdasarkan dengan sabda Tuhan. Bersabdalah ya Yesus. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, bisik padaku Tuhan, tiada ku tinggalkan. Penuhilah hatiku dengan firman Tuhan, dan biar aku selalu menyanyi pujian. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, pegang tanganku Tuhan, sucikan hatiku. Ku mau turut firman-Mu yang terangi jalanku. Tuhan pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu. Pimpin aku ya Yesus pada jalan lurus, ajarkanlah padaku firman-Mu yang kudus. Berikanlah hati baru, ku jadi milik-Mu. Dalam kerajaan-Mu, ku pandang muka-Mu. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, pegang tanganku Tuhan, sucikan hatiku. Ku mau turut firman-Mu yang terangi jalanku. Tuhan pimpinlah aku,
jadi milik-Mu. Nyatakanlah padaku segala kehendak-Mu. Ku lakukan kerja-Mu dan turut hukum-Mu. Tolong aku supaya hidup bagi Engkau, dan biar perbuatanku muliakan nama-Mu. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, pegang tanganku Tuhan, sucikan hatiku. Ku mau turut firman-Mu yang terangi jalanku. Tuhan pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu. Tuhan pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu. Amin. Puji Terima Tuhan. kasih Pak Pendeta. Penurutan Ya, bagaimana kita ingin selalu memberikan hati kita untuk dipimpin oleh sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kiranya pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kita dan mendorong kita untuk selalu hidup di dalam firman Tuhan. Marilah kita kembali satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas sabda Tuhan sebagai satu pengajaran bagi kami, betapa pentingnya kami bergantung kepadamu setiap saat. Tolong kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan hati pikiran kami, sehingga kami boleh dituntun setiap hari berjalan sesuai dengan firman-Mu, berjalan sesuai dengan terang kebenaran-Mu. Berkati kiranya kami semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti acara ini, di dalam kehidupan mereka, di dalam setiap perjalanan mereka, Tuhanlah kiranya akan selalu menuntun, memberikan damai dan sukacita. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang kami terima melalui firman pada saat ini. Jadilah kehendak Tuhan atas hidup kami, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Bila Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian ada yang ingin bertanya ataupun memberikan tanggapan ataupun komentar terhadap pelajaran kita di sepanjang waktu ini, silakan tulis di kolom chat yang tersedia. Demikian acara kita, tetap semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.